Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan UTS Sistem Basis Data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zawa Aisyah Nabila dengan NIM 102062400046 kelas IS 0702. Baik, yang pertama di bagian bab 1 yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi, eh, ini adalah gambar ERD diagramnya. Em, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagramnya. Yang pertama, yaitu entitas pasien 046 memiliki atribut ID pasien atau primary key, nama pasien, alamat, nomor telepon. Yang kedua, yaitu entitas transaksi 046 memiliki atribut ID transaksi atau primary key, tanggal transaksi, waktu transaksi, ID pasien atau foreign key. Selanjutnya yaitu ada entitas detail transaksi 046 yang memiliki atribut ID transaksi atau foreign key, ID layanan foreign key, subtotal jumlah. Selanjutnya ada layanan memiliki atribut ID layanan atau primary key, nama layanan, biaya, ID kategori atau foreign key. Selanjutnya yaitu ada kategori 046 yang memiliki atribut nama kategori, ID kategori atau primary key. Selanjutnya, yang terakhir unit 046 yang memiliki atribut ID kategori atau foreign key, ID unit atau primary key, dan nama unit. Berikut adalah tabel entitas dan atribut kunci utama. Seperti yang barusan saya jelaskan, jadi isinya seperti ini. Entitas ada pasien 046 memiliki atribut kunci utama ID pasien, atribut lainnya yaitu nama pasien, alamat, nomor telepon. Yang kedua ada layanan 046 memiliki atribut kunci utama yaitu ID layanan, atribut lainnya nama layanan, biaya, ID kategori, dan ID unit. Selanjutnya kategori 046 memiliki atribut kunci utama ID kategori, atribut lainnya nama kategori. Selanjutnya, unit 046 memiliki atribut kunci utama ID kategori, atribut lainnya nama kategori. Selanjutnya, unit 046 memiliki atribut kunci utama yaitu ID unit, atribut lainnya yaitu nama unit. Eh, Selanjutnya, yaitu entitas transaksi 046 memiliki atribut kunci utama ID transaksi, atribut lainnya, tanggal transaksi, waktu transaksi, dan ID pasien. Yang terakhir, yaitu entitas detail transaksi memiliki atribut kunci utama ID transaksi, ID layanan, dan atribut lainnya yaitu jumlah dan subtotal. Selanjutnya, penjelasan tentang entitas. Jadi, entitas pertama yaitu pasien 046. Entitas ini menyimpan informasi tentang pasien yang melakukan transaksi di rumah sakit yang memiliki atribut ID pasien, varchar 10 primary key, identifikasi unik untuk setiap pasien. Berikutnya nama pasien, varchar 100, nama lengkap pasien, alamat varchar 255, alamat tempat tinggal pasien, nomor telepon varchar 15, nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua, yaitu layanan 046. Entitas ini menyimpan informasi tentang layanan atau item yang dikenakan biaya kepada pasien. Yang memiliki atribut ID layanan varchar 10 primary key, identifikasi unik untuk setiap layanan. Berikutnya, nama layanan varchar 100, nama atau deskripsi layanan. Biaya desimal 15,2 biaya untuk layanan tersebut. ID kategori varchar 10 foreign key, referensi kategori 046, identifikasi kategori layanan. Selanjutnya, ID unit varchar 10 foreign key, referensi unit 046, identifikasi unit yang menyediakan layanan. Selanjutnya, yang ketiga ada kategori 046. Entitas ini menyimpan informasi tentang kategori layanan yang tersedia.
yang memiliki atribut ID kategori varchar 10 primary key, identifikasi unik untuk setiap kategori. Nama kategori varchar 100, nama kategori layanan misalnya tindakan medis, obat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu unit 046. Entitas ini menyimpan informasi tentang unit atau bagian rumah sakit yang menyediakan layanan yang memiliki atribut ID unit varchar 10 primary key, identifikasi unit untuk setiap unit, nama unit varchar 100, nama unit rumah sakit, misalnya apotek, rawat inap, dan lain-lain. Yang kelima yaitu transaksi 046. Entitas ini mencatat informasi tentang setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien yang memiliki atribut ID transaksi varchar 10 primary key, identifikasi unik untuk setiap transaksi, tanggal transaksi, date, tanggal transaksi yang dilakukan, waktu transaksi atau time, waktu, jam, dan menit transaksi dilakukan, ID pasien varchar 10, foreign key, referencing pasien 046, identifikasi pasien yang melakukan transaksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu detail transaksi 046. Entitas ini menyimpan rincian tentang layanan apa saja yang dibayar dalam setiap transaksi yang memiliki atribut ID transaksi varchar 10 primary key, foreign key, referencing transaksi 046, identifikasi transaksi, ID layanan varchar 10 primary key, foreign key, referencing layanan 046, identifikasi layanan yang dibayar, jumlah atau integer, jumlah layanan yang digunakan atau dibeli. Subtotal desimal 15,2 total biaya untuk layanan tersebut dalam transaksi ini. Baik, selanjutnya relasi dan kardinalitas. Pasien one to many transaksi 046. Satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Setiap transaksi hanya terkait dengan satu pasien. Yang kedua, transaksi 046 memiliki berhubungan yaitu one to many dengan detail transaksi 046. Setiap transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Setiap detail transaksi hanya terkait dengan satu transaksi. Layanan 046 yang berhubungan dengan detail transaksi 046, yaitu satu layanan dapat muncul dalam detail transaksi. Setiap detail transaksi hanya terkait dengan satu layanan. Yang keempat, ada kategori berhubungan one to many dengan layanan 046, yaitu satu kategori dapat memiliki banyak layanan. Setiap layanan hanya termasuk dalam satu kategori. Yang kelima, ada unit 046 berhubungan one to many dengan layanan 046, yaitu satu unit dapat menyediakan banyak layanan. Setiap layanan hanya disediakan oleh satu unit. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 relational model. Jadi di sini menjelaskan tentang transformasi ERD ke relational model. Jadi transformasi ERD menghasilkan serangkaian tabel yang saling berelasi. Setiap entitas dari ERD dikonferensi menjadi sebuah tabel dan atribut entitas menjadi kolom-kolom dalam tabel. Relasi antar entitas diimplementasikan menggunakan foreign key. Tabel-tabel yang dihasilkan yaitu pasien 046, yaitu yang memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, layanan 046 yang memiliki atribut ID layanan, nama layanan, biaya, ID kategori, dan ID unit. Selanjutnya yaitu ada entitas kategori 046, yaitu yang memiliki atribut ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya entitas unit 046 yang memiliki atribut ID unit dan nama unit. Selanjutnya yaitu ada entitas transaksi 046 yang memiliki atribut ID transaksi, tanggal transaksi, dan waktu transaksi dan ID pasien. Yang terakhir yaitu ada detail transaksi 046 yang memiliki atribut ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan subtotal.
Penjelasannya yaitu setiap entitas dalam ERD akan menjadi sebuah tabel. Atribut pada setiap entitas akan menjadi kolom pada tabel. Primary key pada entitas akan menjadi primary key pada tabel. Relasi antar entitas akan direpresentasikan sebagai foreign key pada tabel. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan di bagian bab 3 yaitu DDL dan DML. Jadi yang pertama yaitu create table. Perintah create table digunakan untuk membuat tabel dalam basis data. Tabel adalah struktur dasar untuk menyimpan data dalam format baris dan kolom. Jadi elemen-elemen dalam sintaksnya berisikan create tabel, yaitu kata kunci untuk membuat tabel, nama tabel, nama tabel yang akan dibuat, nama kolom dalam tabel, tipe data dari kolom misalnya varchar, integer, date, dan desimal. Selanjutnya ada constraint, opsi untuk menambahkan batasan pada kolom atau tabel, seperti primary key, foreign key, unique, not null, dan lain-lain. Primary key, batasan yang menentukan kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasikan setiap baris dalam tabel. Foreign key, batasan yang menentukan relasi antara tabel saat ini dengan tabel lain. Ini memastikan integritas referensial antara tabel-tabel. Yang terakhir yaitu reference, menentukan tabel dan kolom yang dirujuk oleh foreign key. Jadi ini script DDL yang diaplikasikan ke MySQL. Dan ketika di run menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya insert. Perintah insert digunakan untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel. Elemen-elemen dalam sintaksnya yaitu insert into, kata kunci untuk menambahkan data ke tabel, nama tabel yang akan diisi data, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Daftar kolom yang akan diisi dengan data jika Anda ingin mengisi semua kolom. Daftar ini bisa dihilangkan. Value, kata kunci yang diikuti oleh daftar nilai yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang sesuai. Nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Daftar nilai yang sesuai dengan kolom-kolom yang disebutkan sebelumnya. Baik, di sini script insertnya, bagian insert data yaitu seperti ini. Dan ketika di run, hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu query select untuk menampilkan transaksi beserta pasien dan layanan. Jadi, eh, ini adalah skripnya. Dan ketika di run, hasilnya seperti ini. Baik, yang terakhir yaitu bab 4, normalisasi. Jadi data awalnya tidak normal, yaitu eh, datanya berisikan ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan total. Jadi ID transaksinya yang pertama 111, ID pasiennya P01, nama pasiennya misalkan Dani, waktu transaksi tanggal 10 bulan 3 2024. ID layanan L01, L02. Nama layanannya obat dan kamar. Biaya layanan 20.000 dan 140.000. Jumlah 2 dan 1. Totalnya 40.000 dan 140.000. Yang kedua yaitu 1112. ID pasiennya P02, nama pasiennya yaitu Nindi, waktu transaksi tanggal 10 bulan 3 2024. ID layanan L02 dan L04. Nama layanan, kamar, dan tindakan. Biaya layanan 140.000 dan 100.000. Jumlah 2 dan 1. Totalnya 280.000 dan 100.000. Berikutnya tabel 1NF yaitu menghilangkan
repeating groups. Setiap kolom harus berisi nilai atomik atau tunggal. Jadi, eh, di sini ID transaksi 111, ID pasien P01, nama pasiennya Dani, waktu transaksi tanggal 10 bulan 3 2024, ID layanan L01, nama layanannya obat, biaya layanan 20, jumlah 2, total 40. Lalu 111, ID pasiennya P01, nama pasien Dani, waktu transaksi tanggal 10 bulan 3 2024, ID layanan L02, nama layanan kamar, biaya layanan 140, jumlah 1, total 140. Selanjutnya 112, ID transaksinya P02, nama pasiennya Nindi, waktu transaksi tanggal 10 bulan 3 2024, ID layanan L02, nama layanan kamar, biaya layanan 140, jumlah 2, total 280. Selanjutnya yaitu ID transaksi 1112, ID pasien P02, nama pasien Nindi, waktu transaksi tanggal 10 bulan 3 2024, ID layanan L04, nama layanan tindakan, biaya layanan 100, jumlah 1, total 100. Selanjutnya yaitu tabel 2NF. Setiap atribut non-kunci harus bergantung penuh pada primary key. Jika ada atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key, pisahkan ke tabel lain. Yaitu di sini ada tabel pasien 046. ID pasiennya P01, nama pasiennya Dani. ID pasien P02, nama pasiennya Nindi. Berikutnya, tabel layanan 04, ID layanan L01, nama layanan obat, biaya layanan 20, ID layanan L02, nama layanan kamar, biaya layanan 140, ID layanan L04, nama layanan tindakan, biaya layanan 100. Berikutnya yaitu tabel transaksi 046, yaitu ID transaksi 1111, ID pasien P01, waktu transaksi tanggal 10 bulan 3 2024, ID transaksi 1112, ID pasien P02, waktu transaksi tanggal 10 bulan 3 2024. Tabel detail transaksi 046, yaitu ID transaksi 111, ID layanan L01, jumlah 2, total 40, ID transaksi 1111, ID layanan L02, jumlah 1, total 140, ID transaksi 1112, ID layanan L02, jumlah 2, total 280, ID transaksi 1112, ID layanan L04, jumlah 1, total 100. Yang terakhir yaitu 3NF atau third normal form. Jadi tidak ada ketergantungan transitif atau atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Dalam contoh ini, semua tabel sudah memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif. Hasil akhir 3NF, yaitu yang pertama tabel pasien, ID pasien atau primary key, dan nama pasien. Yang kedua, tabel layanan 046, ID layanan atau primary key, nama layanan, dan biaya layanan. Yang ketiga, tabel transaksi 046 yang memiliki atribut ID transaksi primary key, ID pasien atau foreign key referencing pasien 046, dan waktu transaksi. Yang keempat, tabel detail transaksi 046 yang memiliki atribut ID transaksi, foreign key, referensi transaksi 046, ID layanan, foreign key, referensi layanan 046, jumlah, dan total. Dengan normalisasi ini, data menjadi lebih terstruktur, mengurangi redundansi, dan meminimalkan potensi inkonsistensi data. Baik, sekian penjelasan UTS Sistem Basis Data dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.